Om Swastiastu. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ibu Siti Ayu Putu Pramudia absen 12, kedua Niputu Putri Puspitasari absen 15, ketiga Stefani Tesalonika Benu absen 16, keempat ada Janice Adelaide Rabi absen 20. Submateri. Materi pertama ada pengertian perubahan, kedua perkembangan perubahan, ketiga tujuan dan sasaran perubahan, dan yang terakhir menyebutkan dan menjelaskan mengapa perubahan gagal. Materi yang pertama ada pengertian perubahan. Kata perubahan dalam bahasa Inggris disebut dengan change atau taghyir dalam bahasa Arab. Perubahan dimaknai sebagai beralihnya keadaan sebelumnya atau the before condition menjadi keadaan setelahnya atau the after condition. Adapun pengertian lain tentang perubahan adalah making things different, yakni membuat sesuatu menjadi berbeda atau beralih baik dari sisi tempat, ukuran, sifat, dan sebagainya. Perubahan pasti menghasilkan perbedaan, namun perbedaan itu sesungguhnya bukan tujuan karena terdapat dua jenis perubahan, yakni perubahan yang diinginkan dan perubahan yang tidak diinginkan. Adapun beberapa karakteristik perubahan, yaitu yang pertama ada bersifat misterius, memerlukan tokoh yang dapat melakukan perubahan, tidak semua orang bisa diajak melakukan perubahan, ada sisi baik dan sisi buruk dari perubahan, membutuhkan waktu, biaya, dan pikiran yang cukup, dibutuhkan upaya khusus untuk merubah budaya organisasi, banyak diwarnai oleh mitos-mitos tertentu, dan lain sebagainya. Adapun materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan perubahan. Perkembangan perubahan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terus terjadi dalam kehidupan organisasi, masyarakat maupun individu, di mana setiap tahap perkembangan selalu ditandai dengan adanya penyesuaian terhadap kondisi baru yang muncul akibat dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Pada awalnya, perubahan sering dipandang sebagai hal yang menimbulkan gangguan karena membawa ketidakpastian, risiko, dan perbedaan dari kebiasaan yang sudah ada. Namun, sering berjalannya waktu, pemahaman mengenai perubahan berkembang menjadi lebih positif, di mana perubahan justru dianggap sebagai peluang strategis untuk mencapai kemajuan, menciptakan inovasi, dan memperkuat daya saing. Jika dahulu, perubahan dilakukan semata-mata karena adanya tekanan dari luar seperti persaingan pasar, regulasi pemerintah, atau tuntutan konsumen, kini perubahan banyak dilakukan secara sadar dan direncanakan agar organisasi mampu bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat. Seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan juga semakin dipengaruhi oleh transformasi digital. Inovasi seperti internet, big data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi telah mengubah cara kerja organisasi maupun kehidupan manusia secara umum. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan adaptasi yang lebih cepat karena perubahan teknologi dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek, mulai dari produksi, sistem komunikasi, pola konsumsi, hingga interaksi sosial. Selain teknologi, perkembangan perubahan juga dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Globalisasi menghadirkan keberagaman budaya yang menuntut kemampuan adaptasi terhadap nilai-nilai baru. Isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mendorong organisasi maupun individu untuk lebih peduli terhadap dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang dilakukan. Secara keseluruhan, perkembangan perubahan menunjukkan bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Dari masa ke masa, pemahaman tentang perubahan semakin meluas, dari yang awalnya dianggap sebagai ancaman, kini menjadi sarana penting untuk menciptakan perbaikan dan inovasi. Adapun materi yang ketiga yaitu mengenai tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan umum dari suatu perubahan dalam kehidupan organisasi adalah untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan perilaku karyawan. Adapun terdapat 3 tujuan utama dan berbeda dalam setiap pelaksanaan manajemen perubahan di berbagai perusahaan, yaitu yang pertama ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi atau transformational change merupakan perubahan manajemen yang bersifat dramatis dan menyeluruh di dalam perusahaan yang mengubah hierarki organisasi. Yang kedua, perubahan bertahap. Perubahan bertahap atau gradual change merupakan perubahan yang memiliki ruang lingkup
yang lebih kecil seperti perubahan pada produk, proses, strategi, atau alur kerja di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada perubahan individu. Perubahan individu merupakan perubahan yang berada di dalam diri setiap karyawan, di mana perusahaan membantu setiap karyawan dalam tumbuh, berkembang, dan meningkatkan kompetensi. Adapun sasaran dari perubahan yaitu yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi. Pada akhirnya suatu organisasi mengkhususkan kompetensinya berdasarkan keahlian dan kemampuan dari pegawainya. Karena keahlian dan kemampuan ini memberikan organisasi keuntungan dalam berkompetensi. Organisasi harus terus-menerus mengawasi strukturnya untuk menemukan cara yang paling efektif dalam memotivasi dan mengorganisir sumber daya manusia guna memperoleh dan memanfaatkan keahlian mereka. Dan yang kedua ada sumber daya fungsional. Suatu organisasi dapat meningkatkan nilai dengan mengubah struktur, budaya, dan teknologinya. Sebagai contoh, perubahan dari struktur fungsional ke struktur produk dapat mempercepat proses pengembangan produk baru. Perubahan dalam struktur fungsional dapat membantu menyediakan pengaturan di mana individu-individu termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi memberi organisasi kapasitas besar untuk berubah dengan sendirinya dalam rangka memanfaatkan peluang pasar. Pada tingkat organisasi harus menyediakan konteks yang memungkinkan penerjemahan kompetensi teknologinya menjadi nilai bagi para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada kemampuan organisasi. Melalui struktur dan budaya organisasi, suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan fungsionalnya untuk memanfaatkan peluang teknologi. Perubahan organisasi seringkali melibatkan hubungan antara manusia dan fungsi-fungsi mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan nilai. Dan materi terakhir ada menyebutkan dan menjelaskan kenapa perubahan itu gagal. Secara umum, banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini disebabkan karena pimpinan tidak bisa dengan baik merencanakan dan mengimplementasikan perubahan sesuai rencana, atau ada beberapa faktor dari luar yang menyebabkan perubahan menjadi terganggu. Dari sekian banyak penyebab kegagalan perubahan, menurut Hayes dan kawan-kawan tahun 2022, terdapat 6 penyebab yang berkontribusi besar dalam gagalnya sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada kurangnya kepemimpinan, kedua ada komunikasi yang buruk, ketiga tidak adanya penilaian, keempat tidak fokus kepada karyawan, kelima kurangnya pelatihan, dan yang terakhir kurangnya momentum. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Adapun kesimpulan dari kami yaitu perubahan adalah sebuah keniscayaan yang pasti dialami oleh organisasi, masyarakat maupun individu. Perubahan tidak hanya menimbulkan tantangan, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan mencapai kemajuan. Sasaran perubahan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, fungsi organisasi teknologi, dan penguatan kemampuan organisasi secara menyeluruh. Namun, banyak perubahan gagal karena lemahnya kepemimpinan, komunikasi yang tidak efektif, kurangnya evaluasi, minimnya pelatihan, serta momentum pelaksanaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang jelas, serta keterlibatan semua pihak dalam prosesnya. Sekian pemaparan materi kelompok 1. Jika ada salah kata maupun tidak disengaja kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasyanti. Om Syanti, Syanti, Syanti Om.